cinta, yang di Asia, yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Afrika, yang di Australia, yang di Pasir Damang. Ada yang merasakan cinta. Bahkan banyak orang yang lalai jaga hati, tak sadar diri bahwa ia sedang jatuh cinta. Astagfirullahaladzim. Sang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i, atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Mursyidul Amin, beliau berpendapat bahwa cinta merupakan kecenderungan alami terhadap apa yang dicintainya. Karena hal itu terasa nikmat baginya. Coba saji-saji sahabat ngaji, apakah pernah merasakan cinta? Pernah? Pernah. Yang bilang gak pernah, bohong. Itu buktinya, tadi teteh sebelum hadir ke acara ini, suruh serengeh dulu di depan kaca. AA dan teteh yang sedang ngaca, yang kegeeran merasa ganteng, yang kegeeran merasakan sangat cantik. Saking cantiknya, ketika teteh bercermin, ngenteng, aduh, abi teh mirip Syahrini. Itulah realita cinta, subhanallah. Lalu yang jadi pertanyaan, apa yang paling dicintai manusia di dunia? Hartakah? Tidak. Coba kalau yang punya harta banyak dikasih penyakit oleh Allah, apakah ia akan terus mempertahankan hartanya? Jawabannya, oh tidak. Mulan aja jamilah bukan jamidong, sirup aja belewah bukan kadongdong, duren aja dibelah bukan dibetong. Lalu apa yang paling dicintai manusia di dunia? Imam Al-Ghazali berkata dalam Al-Mursyidul Amin, wa'lam anna ahabbal asya'i ilal insani dawamu nafsihi. Ketahuilah bahwa hal yang paling dicintai oleh manusia di dunia adalah kelangsungan hidupnya. Apa bu? Kelangsungan hidupnya. Coba kita buktikan. Demi kelangsungan hidup, manusia rela mengorbankan hartanya yang begitu banyak. Ketika sedang sendiri, di jalan yang sepi, pakai mobil Lamborghini, harganya 9M, pakai jam tangan mewah, 20 juta, bawa uang yang banyak, 40 juta, tiba-tiba ada 3 orang begal. Ia tidak berpikir panjang lagi, langsung menyerahkan hartanya yang dikumpulkan dengan tidak sebentar dan dicari dengan tidak mudah. Demi kelangsungan hidup, harta bisa dicari, nyawa tak ada pengganti. Demi kelangsungan hidup, ada orang yang rela mengorbankan anggota tubuhnya. Contohnya ada seorang bapak-bapak yang terkena infeksi di kelingkingnya. Di apanya bu? Kelingking. Bahasa Sundanya? Ya, di cingirnya ya. Kemudian bapak-bapak itu konsultasi ke dokter. Kata dokter, Bapak, supaya infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh, maka kelingking Bapak harus diamputasi, harus dipotong. Kira-kira Bapak tersebut milik kelingking dipotong, kemudian anggota tubuhnya yang lain selamat, atau kelingkingnya enggak dipotong, anggota tubuh yang lainnya terbawa infeksi, nyawanya melayang. Pilih yang mana? Kelingking dipotong. Akhirnya kelingking pun hilang, yang penting nyawa tidak melayang. Betul? Betul. Demi kelangsungan hidup, sampai ada orang yang rela menggadaikan keimanannya. Ini pernah terjadi masih di Kabupaten Garut. Ada suatu kampung yang rata-rata masyarakatnya itu membuat bobokok. Ibu terang bobokok? Do you know bobokok? Yes. Bobokok. Bobokok itu tempat nasi ya? Ya, wadah kejo. Ya, wadah sami. Nah, rata-rata masyarakat di kampung tersebut tuh membuat bobokok sehingga bisa dikatakan masyarakat yang miskin. Datanglah pendeta menawarkan jaminan hidup
pakaian, harta, makanan, menawarkan jaminan hidup kepada masyarakat di kampung tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Satu kampung masuk Kristen. Demi kelangsungan hidup, demi terus bisa makan. Namun alhamdulillah sekarang kampung tersebut sudah diislamkan kembali. Alhamdulillah. Demi kelangsungan hidup, ada orang yang rela menggadaikan atau menjual kelangsungan hidupnya juga. Malam hari, tengah malam, lagi gelap, sunyi, senyap, keteyep, masuk ke rumah warga, mencuri, maling. Padahal kalau ketahuan itu bisa digebukin sampai mati, betul? Betul. Kalau kita teruskan berbicara tentang cinta akan sangat panjang. Karena seorang pakar cinta berkata bahwa cinta merupakan 5 huruf yang membuat masalah tidak ada ujungnya. C-I-N-T-A. Cinta. Bertahan satu cinta. Bertahan satu C-I-N-T-A. Bertahan satu cinta. Bertahan satu C-I-N-T-A. Yang muda punya caranya sendiri untuk membicarakan masalah cinta. Yang tua juga punya caranya sendiri untuk membahas perkara cinta. Namun yang masih jadi pertanyaan, di manakah cinta yang hakiki harus berlabuh? Di hatiku atau di hatimu? Hakikatnya cinta yang hakiki 100% hanyalah milik Allah. Setuju? Di dalam kitab Nadratul Naim disebutkan bahwa cinta dilihat dari objeknya atau yang dicintainya itu terbagi menjadi 3. 1, mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. 2, mahabbatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan 3, mahabbatul khalqi, cinta makhluk. Jadi apabila kita ingin cinta, maka cintailah yang 3 tadi. Hadirin, bababat. 1, mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah maqam yang sangat mulia dan maqam yang sangat tinggi. Betapa besarnya nikmat seorang hamba yang di kolbunya cinta besar kepada Allah. Cinta kepada Allah artinya kecondongan, kebergantungan, penghambaan di dalam hati yang paling dalam hanya kepada Allah. Allah menjadi nomor 1, Allah adalah segalanya. Orang yang mencintai Allah akan rindu padanya. Orang yang rindu pada Allah akan bahagia dengannya. Orang yang bahagia dengan Allah akan akrab dengannya. Orang yang akrab dengan Allah akan mengabdi padanya. Orang yang mengabdi pada Allah akan terhubung dengannya. Orang yang terhubung pada Allah akan sampai padanya. Orang yang sampai pada Allah akan dekat dengannya. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan banyak tidur karena petir-petir kesedihan akan menyambarnya bila ia banyak tidur. Karena dengan banyak tidur, banyak waktu ibadah tersia-siakan. Akhirnya pengabdian dan perjumpaan dengan Allah pun berkurang. Sayang 1000 sayang. Cinta kepada Allah tidak cukup hanya di lisan. Sebagaimana sebagian anak muda zaman now, I love you, beb, I love you, sayang. Cinta tak cukup di lisan. Namun harus ada pembuktian. Pembuktian tak cukup pembuktian, namun harus dilaksanakan dengan benar. Cinta kepada Allah ada cara pelaksanaannya, cara pembuktiannya, yaitu dengan 1, cinta Al-Quran, 2, cinta Rasulullah, dan 3, cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. 1,
cinta Al-Qur'an. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah 'azza wa jalla, falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Fa in yuhibbu al-Qur'an, fa innahu yuhibbu Allah 'azza wa jalla. Fa innamal Qur'an kalamullah 'azza wa jalla." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, hendaklah ia memeriksa kecintaan dirinya terhadap Al-Quran. Apabila dirinya mencintai Al-Quran, maka ia mencintai Allah, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Diibaratkan seperti kita kalau mendapatkan surat pesan, atau kalau zaman sekarang tuh WhatsApp ya, pada punya WhatsApp kan? Nah, WhatsApp, Messenger, Twitter gitu. Kalau dulu surat ya, kalau sekarang itu WhatsApp. Ketika masuk surat atau pesan dari orang yang dicintai, dari pacar, dari suami, dari istri, biasanya kita ingin selalu membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi. Begitupun surat dari Allah, ayat suci Al-Quran.